awal film dia hanya bisa bersembunyi di pegunungan dan hutan yang dalam untuk menghabiskan waktu. Dia juga memiliki pacar yang tinggi, dan pria besar ini bernama Charlie. Dia beruntung lolos dari kematian setelah disetrum oleh agen Kingsman Xe dengan listrik di film sebelumnya. Jadi dia terhindar dari kepalanya yang hancur berkeping-keping, tetapi dia kehilangan lengannya. Queen memasang lengan mekanik berteknologi tinggi untuk pacar mudanya, yang secara langsung meningkatkan kekuatan tempurnya. Dia memutuskan untuk bertemu lawannya, agen Kingsman di Inggris, bernama Xe, sekali lagi. Xe mungkin adalah pemuda yang paling membuat iri. Dia tidak hanya memiliki pacar seorang putri Swedia, tetapi dia juga memiliki mobil sport Jaguar yang sangat keren sebagai alat transportasinya. Setiap hari, dia pergi ke toko penjahit bernama Kingsman untuk bekerja. Toko ini juga merupakan salah satu markas rahasia Kingsman, dan rekan kerja Xe juga seorang gadis yang membuat orang-orang mengaguminya. Saat dia dengan senang hati bersiap untuk pulang setelah seharian bekerja, dia tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya. Ternyata Charlie datang untuk membalas dendam, dan dia tidak datang sendirian. Ada dua mobil lagi di jalan. Xe merasakan ada yang tidak beres, jadi dia melempar Charlie ke dalam taksi, lalu meminta sopirnya untuk segera menyetir. Xe dan Charlie bertarung sengit di bagian belakang mobil. Dia ingin menggunakan cincin listrik itu lagi, tetapi kali ini sama sekali tidak berpengaruh pada Charlie, dan lengan besi Charlie sangat kuat. Tidak hanya bisa menahan tanah untuk patah, tetapi juga bisa menahan serangan senjata Xe. Dua mobil di belakang mereka juga terus menabrak taksi hitam mereka. Dua orang di dalam mobil itu masih berjuang untuk hidup mereka. Xe mengeluarkan pisau racun yang tersembunyi. Pengemudi itu jatuh, Xe segera bersembunyi di balik kursi depan. Taksi itu menabrak tiang lampu. Inersia yang besar membuat Charlie terpental keluar, hanya menyisakan lengan besi yang masih tergantung di dalam mobil. Xe terluka parah. Dia mengalahkan Charlie sekali lagi. Tetapi lebih banyak mobil musuh mengelilingi taksinya yang hancur. Tetapi mobil ini bukan taksi biasa. Mobil itu dipadukan dengan teknologi tertinggi kerajaan. Xe menekan tombolnya, mobil itu langsung berganti kerangka ban baru. Di bawah kendalinya, seluruh mobil bergerak mendatar, melepaskan diri dari kepungan. Namun mobil musuh di belakang juga tidak mudah dihadapi. Sebuah senapan mesin ringan menyembul dari atap mobil dan diarahkan langsung ke taksi hitam itu, melepaskan tembakan tanpa henti. Xe segera meminta izin kepada Merlin, instruktur botak di markas, untuk menggunakan rudal. Merlin menolak, karena mereka kini berada di pusat kota. Meluncurkan rudal akan melukai warga sipil yang tidak bersalah. Tak berdaya, Xe mengaktifkan mode gila, melaju secepat yang ia bisa ke taman, dan tembakan artileri musuh pun semakin gencar. Melihat bahwa ia akan mencapai daerah sepi, Xe meluncurkan rudal hulu ledak visi, yang langsung menghancurkan 3 kendaraan musuh. Xe tak sempat bergembira lama-lama. Merlin memberitahu bahwa polisi akan segera datang. Kini ia hanya bisa bersembunyi di danau. Namun taksi itu telah hancur total. Tak ada jendela yang tersisa. Xe yang malang hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan mengemudikan mobilnya ke danau. Taksi ini juga memiliki teknologi tinggi. Begitu mencapai dasar danau, bannya berubah menjadi mesin turbin. Seluruh mobil berubah menjadi kapal selam dan masuk jauh ke dasar danau. Dan di sini Kingsman juga memiliki pangkalan rahasia. Xe hampir tenggelam. Dia juga punya kencan penting malam ini. Tapi Merlin mengatakan kepadanya bahwa sekarang ada polisi di mana-mana di luar. Jika dia ingin pulang, dia hanya bisa mengambil rute lain, yaitu selokan Bow. Xe hampir memuntahkan camilan larut malamnya dari kemarin. Tapi karena kencan penting malam ini, dia tidak bisa pulang. Dia harus pergi ke rumah sakit. Tapi karena kencan penting malam ini, dia hanya bisa melompat langsung ke selokan Bow ini. Tapi karena kencan penting malam ini, dia hanya bisa melompat langsung ke selokan Bow ini. Apa yang tidak diduga oleh dia dan Merlin adalah lengan robot yang tertinggal di dalam mobil bergerak sendiri. Lengan robot itu berlari di depan layar, memasukkan jarinya, dan mulai menyusup ke dalam sistem internal Kingsman. Semua informasi agen Kingsman diunduh olehnya. Sebuah bencana dengan cepat mendekati Kingsman. Tanggal penting yang disebutkan Xe ternyata adalah pertama kalinya makan malam dengan orang tua pacarnya. Sebagai seorang bangsawan kerajaan, Kaisar pada dasarnya tidak menganggap serius Xe.
Dia tidak mengerti mengapa putrinya jatuh cinta pada seorang pemuda miskin dari Inggris. Jadi dia mulai dengan sengaja mempersulitnya. Dia mengajukan pertanyaan kepada Exi, menanyakan apa pandangannya tentang pasar keuangan India. Tepat ketika semua orang mengira Exi pasti tidak akan bisa menjawab, Exi tiba-tiba menjawab dengan tenang dan lancar. Kali ini, bukan hanya raja yang berpura-pura tidak tahu tercengang, tetapi bahkan pacarnya pun tercengang. Selanjutnya, tidak peduli pertanyaan sulit macam apa yang diajukan raja, Exi selalu tersenyum dan menjawab dengan sangat jelas. Ternyata Exi memiliki bantuan dari luar. Rekan wanita cantiknya, Rosie, membantunya mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu dari jarak jauh, lalu diam-diam memberitahunya. Saat Exi sedang berpuas diri, sebuah rudal tiba-tiba menghantam pangkalan tempat Rosie berada, mengubur markas raja. Dalam sekejap, segera setelah itu, rudal lain menghantam rumah Exi. Kemudian toko Kingsman juga hancur. Semua pangkalan Kingsman di Inggris hancur dalam sekejap. Ternyata ini semua adalah ulah ratu narkoba Pin Poppy. Dengan begitu, tidak akan ada yang bisa mengawasi karirnya sebagai pengedar narkoba lagi. Exi berdiri di depan reruntuhan toko penjahit, begitu sedih hingga tidak bisa berkata apa-apa. Hanya dalam semalam, semua rekannya telah berkorban. Pada saat ini, sosok yang dikenalnya tiba-tiba muncul di sisi lain reruntuhan. Pengunjung itu ternyata adalah instruktur Merlin. Ternyata dia tidak mati. Exi mengira bahwa dialah pengkhianat itu. Kalau tidak, mengapa dia masih hidup? Namun, dia sebenarnya telah salah menyalahkan Merlin. Merlin mengeluarkan lengan robot itu. Dia telah menyelidiki bahwa lengan robot Charlie lah yang telah menyusup ke dalam sistem mereka. Karena hanya ada 2 agen Kingsman yang tersisa, Merlin memutuskan sudah waktunya untuk mengaktifkan protokol kiamat. Protokol kiamat adalah program penyelamatan diri saat krisis yang telah ditetapkan Kingsman sejak lama. Merlin membawa Exi ke tempat penyulingan di bawah ruang mencicipi anggur nomor 3. Ia melihat lekukan yang familiar di dinding, jadi ia mengeluarkan lencana Kingsman dan menaruhnya di lekukan itu. Dinding itu otomatis terbuka, memperlihatkan sebuah brankas. Merlin sedikit bersemangat. Ia merasa apa yang ada di dalamnya pasti akan membantu mereka menyelesaikan krisis. Namun tak disangka, saat ia membuka lemari dan melihat apa yang ada di dalamnya, ia pun tercengang. Ternyata yang ada di dalam lemari itu adalah sebotol whisky bourbon. Exi dan Merlin saling berpandangan, tidak mengerti apa yang dimaksud para pendahulu Kingsman. Karena mereka sudah ada di sana, mereka berdua spontan membuka anggur dan minum segelas bersama. Tak disangka, anggur ini begitu nikmat. Mereka berdua duduk dan makan dengan gembira. Minum dan minum, sebotol besar anggur habis begitu saja. Tak disangka, seorang pria dengan penampilan maskulin seperti Merlin akan menangis saat mabuk. Exi menghiburnya sambil menyambar botol anggur. Kemudian, ia tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Ternyata di permukaan bagian dalam botol anggur itu tercetak kalimat, botol anggur itu diproduksi di daerah Kentucky, dan di atasnya terdapat simbol Kingsman. Exi sudah tahu kemana mereka berdua harus pergi selanjutnya. Exi dan Merlin tiba di sebuah tempat bernama Statesman Distillery di Kentucky. Mereka memanfaatkan ketidakpedulian orang lain dan menggunakan jam tangan untuk membuka kunci sandi sidik jari gudang anggur. Ketika mereka mengira bahwa tong anggur adalah pintu menuju lorong rahasia, bersiap untuk menghancurkannya, seorang koboi barat yang kuat muncul di depan mereka. Karena mereka berdua diam-diam masuk dan juga merusak tong anggur, koboi itu tidak setuju dengan mereka dan mulai berkelahi. Namun tanpa diduga, baik Exi maupun Merlin bukanlah lawan koboi itu, dan koboi itu tampaknya tahu banyak tentang agen Kingsman. Exi dan Merlin diikat. Koboi itu, setelah mendengar alasan mereka datang ke sini, bahkan tidak mempercayainya. Dia mengira kedua idiot ini datang ke sini untuk merampok orang. Kemudian mereka berdua melihat pemandangan yang mengejutkan mereka. Harry Hart, yang dibunuh oleh penjahat di film pertama, tampak sehat di depan mereka berdua. Melihat mereka berdua mengenali pria bermata satu di balik dinding kaca, si koboi mencabut senjatanya dan mengarahkannya ke arah Harry, meminta Exi untuk memberitahu tujuan sebenarnya datang ke sini. Kalau tidak, dia akan menghitung mundur sampai 3 untuk menghabisi pria di balik kaca itu. Di saat yang menegangkan ini, seorang wanita bergegas masuk dan menghentikan mereka. Ternyata mereka telah menemukan payung di gudang yang ditinggalkan agen Kingsman di sini sejak lama, dan di payung itu ada logo mereka.
Sekarang Exi dan Merlin dapat menemukan payung itu. Payung adalah logo mereka. Kini Exi paham bahwa orang-orang ini sebenarnya adalah organisasi saudara Kingsman yang bernama Statesman di Amerika yang jauh. Si koboi bernama Tequila dan si wanita bernama Ginger adalah staf teknis mereka. Hal pertama yang dilakukan kedua Exi setelah dilepaskan ikatannya adalah pergi ke kamar sebelah. Saat melihat Harry, ia begitu gembira hingga ingin memeluknya, tetapi tanpa diduga Harry panik dan menghindar. Di matanya Exi dan Merlin seperti orang asing, sama sekali tidak dikenal. Ginger mengatakan yang sebenarnya kepada mereka berdua. Ternyata pada hari Harry ditembak setahun yang lalu, agen Statesman telah mendeteksi fluktuasi sinyal yang kuat di dekat mereka. Saat mereka tiba di sana, mereka mendapati Harry telah tewas di depan gereja, tetapi sebagai organisasi agen rahasia paling misterius dan kuat di Amerika, menyelamatkan seseorang yang kepalanya hancur bukanlah hal yang sulit. Ginger menggunakan lem berteknologi tinggi untuk membalut kepala Harry yang tertembak, menggunakan nanobot dan lem semprot untuk memperbaiki jaringan saraf Harry. Meskipun Harry terselamatkan, karena peluru telah merusak otak besar, sehingga Harry kehilangan ingatannya. Sekarang dia bukan lagi seorang pria yang sopan tetapi berkuasa.